Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilam Al-Basri dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. NIM saya adalah 169. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengedukasi tentang mitigasi kebakaran pemukiman, sasaran untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan apa itu mitigasi. Mitigasi adalah secara sederhananya adalah bagaimana cara untuk kita mengurangi resiko kebencanaan dari pembangunan fisik maupun kesadaran dari bapak atau ibu untuk meminimalisir atau mengurangi dampak yang terjadi dari bencana tersebut. Maka itu disebut mitigasi. Secara gampangnya seperti itu saja. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mitigasi tentang kebakaran pemukiman. Di sini ada 3 penyebab yang paling sering atau yang paling umum yang menyebabkan kebakaran pemukiman. 1, yaitu membuang rokok atau putung rokok secara sembarangan. 2, konsleting listrik. Yang ketiga adalah ledakan gas LPG. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mitigasi bencana dari 3 penyebab yang saya sebutkan sebelumnya. 1, hindari pemasangan atau penggunaan alat rumah tangga atau alat listrik yang melebihi beban kapasitas meteran di rumah, atau gampangannya saja melebihi kapasitas daya rumah ibu atau bapak-bapak. Jika daya wattnya 900, maka diusahakan jangan melebihi itu. Dan yang kedua, hindari instalasi pemasangan listrik yang menggunakan isolasi. Biasanya kan kita sering-sering melihat tuh ada kabel yang mau putus, kita isolasi. Ternyata itu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kebakaran loh ibu-ibu. Karena listrik itu mudah memuai, dan jika terkena panas akan isolasi tersebut dapat mengelupas dan dapat merambat ke bahan-bahan yang mudah terbakar. Oke. Yang ketiga adalah jika ada pemadaman listrik, hindari pemasangan lilin yang letaknya dekat dengan alat-alat atau bahan-bahan yang mudah terbakar. Yang keempat adalah untuk bapak-bapak sering-sering memeriksa secara berkala instalasi listrik di rumah, seperti stop kontak, kabel, meteran, dan lain-lain yang berhubungan dengan listrik. Itu harus sering dicek secara berkala agar kita tahu di mana letak ada kerusakan yang dapat menyebabkan mati listrik atau kebakaran. Maka dari itu, untuk bapak-bapak dihimbau untuk sering merawat dan mengecek instalasi rumah secara berkala. Dan yang kelima, yaitu untuk semua anggota keluarga, jika ingin pergi jauh atau bepergian jauh, pastikan listrik semua sudah mati agar tidak ada korsleting listrik secara tidak sengaja di rumah ketika anggota keluarga rumah sedang pergi jauh, seperti itu. Dan yang keenam adalah pastikan tungku kompor atau tungku masak, atau kita sekarang sebutnya kompor-kompor di dapur. Untuk ibu-ibu sering dicek. Biasanya kita menutup tuas dalam kompor itu kadang tidak rapat, yang dapat menyebabkan gas dari LPG itu masih bocor, dan masih ruangan dapur dapat tercium bau gas. Itu adalah indikasi ada kompor yang belum rapat menutup tuasnya, atau ada kebocoran di selang, atau pemasangan regulator gas itu tidak kencang. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara cepat dan singkat bagaimana jika terjadi kebakaran di pemukiman.
Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, pastikan anggota keluarga selamat. Yang ketiga, amankan jika sempat dokumen-dokumen yang dapat diselamatkan. Yang keempat, gunakanlah APAR. APAR itu seperti alat pemadaman ringan, seperti yang semprotan berisi busa. Dan yang kelima, yang paling mudah adalah basahi karung goni dengan air dan tutup langsung ke sumber atau titik api. Dan yang keenam, jika tidak sempat, langsung saja telepon pemadam kebakaran. Dan yang ketujuh, hindari titik-titik api yang besar. Pastikan semua lari atau pergi ke titik yang aman, jauh dari kebakaran. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Nama saya Diliman Basri. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.